Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Langkah pertama, buka aplikasi Fisika Semapa. Kemudian klik tanda panah ke kanan. Next. Pilih laboratorium maya. Next. Pilih laboratorium maya yang dipakai. Dan klik play pada video. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita praktikum. Pada percobaan kali ini, besaran yang akan kita ubah adalah hambatan yang disimbolkan R. Sedangkan tegangan kita tetapkan pada 4,5 volt. Dan besaran yang kita amati adalah arus yang disimbolkan I. Nah, pertama kita ubah hambatan menjadi 500 ohm. Ketika hambatan 500 ohm, tegangan 4,5 volt, maka arusnya sebesar 9 mA. Sekarang kita ubah hambatan menjadi 600 ohm. Ketika hambatan 600 ohm, tegangan 4,5 volt, maka arusnya sebesar 7,5 mA. Sekarang kita ubah lagi hambatan menjadi 700 ohm. Ketika tegangan 4,5 volt, hambatan sebesar 700 ohm, maka arus yang dihasilkan sebesar 6,4 mA. Sekarang kita ubah hambatan menjadi 800 ohm. Ketika tegangan 4,5 volt, hambatan 800 ohm, maka arus yang dihasilkan sebesar 5,6 mA. Kemudian kita ubah lagi hambatannya menjadi 900 ohm. Ketika tegangan 4,5 volt, hambatan 900 ohm, maka arus yang dihasilkan sebesar 5 mA. Yang terakhir kita ubah hambatan menjadi 1000 ohm. Ketika hambatan 1000 ohm, tegangannya 4,5 volt, maka diperoleh arus sebesar 4,5 mA. Variabel kontrol adalah besaran yang nilainya tetap dan tidak diubah-ubah. Nah, dalam percobaan ini, besaran yang nilainya tetap dan tidak diubah-ubah adalah tegangan. Jadi, variabel kontrol dari percobaan ini adalah tegangan yang disimbolkan V. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, diperoleh data tabel percobaan sebagai berikut. Dengan tegangan tetap sebesar 4,5 volt, jika hambatan sebesar 500 ohm dan tegangan tetap 4,5 volt, maka diperoleh arus listrik sebesar 9 mA. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ampere. Jadi, kita harus merubahnya menjadi ampere dulu. Nah, masih ingat kan bahwa 1 mA sama dengan 10 pangkat negatif 3 ampere. Jadi, kita jadikan ampere. 9 mA sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,009 ampere. Kemudian yang kedua, ketika hambatannya 600 ohm dan tegangan tetap sebesar 4,5 volt, maka diperoleh arus listrik sebesar 7,5 mA. Kita jadikan ampere, berarti 7,5 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,0075 ampere. Selanjutnya, ketika hambatan 700 ohm, tegangan tetap 4,5 volt, maka diperoleh arus listrik sebesar 6,4 mA. Kita jadikan ampere, 6,4 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,0064 ampere.
Selanjutnya, ketika hambatan 800 ohm dan tegangan tetap sebesar 4,5 volt, maka diperoleh arus listrik sebesar 5,6 mA. Kita jadikan ampere, berarti 5,6 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,0056 ampere. Nah, sekarang ketika hambatan sebesar 900 ohm dengan tegangan tetap sebesar 4,5 volt diperoleh arus listrik sebesar 5 mA. Kita jadikan ampere, berarti 5 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,005 ampere. Terakhir, ketika hambatan 1000 ohm dengan tegangan 4,5 volt, maka diperoleh arus listrik sebesar 4,5 mA. Kita jadikan ampere, berarti 4,5 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,0045 ampere. Sekarang kita buat grafik data percobaan. Caranya seperti pada percobaan kegiatan pertama, kita buat titik koordinatnya. Nah, di sini hambatannya 500 ohm dengan tegangan tetap 4,5 volt. Hasilnya adalah 0,009 ampere. Kita buat titik koordinatnya 500 ohm dengan 0,009 ampere. Kemudian untuk hambatan 600 ohm dan tegangan tetap 4,5 volt diperoleh arus listrik sebesar 0,0075 ampere. Kita buat titik koordinatnya 600 ohm dengan 0,0075. Berarti sekitar di sini 0,0075. Buat. Selanjutnya, hambatan 700 ohm tegangan tetap 4,5 volt menghasilkan arus listrik 0,0064 ampere. Kita buat 700 dan 0,0064 sekitar di sini. Kemudian ketika hambatannya 800 ohm dengan tegangan tetap 4,5 volt menghasilkan arus listrik sebesar 0,0056 ampere. Kita buat 800 dengan 0,056. Berarti sekitar di sini 0,056. Kemudian ketika hambatan 900 ohm dan tegangan tetap 4,5 volt menghasilkan arus listrik sebesar 0,005 ampere. Kita buat titik koordinatnya 900 dengan 0,005 ampere. Oke. Dan yang terakhir, hambatan 1000 ohm dengan tegangan tetap 4,5 volt menghasilkan arus listrik sebesar 0,0045 ampere. 1000 ohm dengan 0,045 ampere. Jadi sekitar di sini 0,0045.
sekarang kita hubungkan sini. Nah, ini adalah grafik data percobaan yang telah kita lakukan. Di sini kita bisa lihat bahwa grafik bergerak dari atas ke bawah atau arah grafiknya menurun, dan ini tidak lurus. Berarti dia sedikit membengkong. Berdasarkan tabel percobaan, dapat diamati bahwa semakin besar hambatan, maka nilai arus listriknya akan semakin kecil. Nah, pada grafik percobaan juga dapat diamati bahwa grafik bergerak turun dari atas ke bawah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hambatan berbanding terbalik dengan arus listrik. Semakin besar nilai hambatan, maka arus listrik yang mengalir semakin kecil. Dan semakin kecil hambatan, maka arus listrik yang mengalir akan semakin besar. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi variabel terikat dalam percobaan ini? Jelaskan. Nah, variabel terikat adalah besaran yang diamati dan merupakan hasil pengaruh dari variabel bebas. Dalam percobaan ini, yang diamati adalah besar arus listrik yang mengalir pada hambatan tertentu dengan tegangan tetap sebesar 4,5 volt. Jadi, variabel terikat dalam percobaan adalah kuat arus yang disimbolkan E. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi variabel bebas dalam percobaan ini? Jelaskan. Nah, variabel bebas adalah besaran yang diubah-ubah. Dalam percobaan ini, besaran yang diubah-ubah adalah hambatan. Jadi, variabel bebasnya adalah hambatan atau resistor yang disimbolkan R. Yang ketiga, apa yang menjadi variabel kontrol dalam percobaan ini? Jelaskan. Nah, variabel kontrol adalah besaran yang tidak diubah-ubah dan nilainya selalu tetap. Dalam percobaan ini, besaran yang nilainya selalu tetap adalah tegangan. Jadi, variabel kontrolnya adalah tegangan atau beda potensial yang disimbolkan V. Pertanyaan keempat, buatlah grafik hubungan antara hambatan dan kuat arus dari data yang telah diperoleh dengan R pada sumbu Y dan I pada sumbu X. Nah, ini adalah grafik hubungan antara hambatan dan kuat arus berdasarkan data percobaan. Di sini dapat dilihat bahwa grafik bergerak dari atas ke bawah atau menurun. Grafik juga bukan berbentuk garis lurus, melainkan sedikit melengkung atau membengkok. Pertanyaan selanjutnya, tentukan besarnya tegangan berdasarkan grafik yang telah diperoleh menggunakan gradien garis miring. Nah, di sini terlihat bahwa grafiknya bukan merupakan garis lurus. Sedangkan untuk gradien itu dia harus berupa garis lurus. Jadi gradien hanya dapat ditemukan pada grafik yang bentuknya lurus. Kalau untuk melengkung seperti parabola dan juga lingkaran itu tidak dapat dicari gradiennya. Oleh karena itu, nilai atau besarnya tegangan tidak dapat ditentukan secara pasti berdasarkan grafik data percobaan. Nah, sekarang coba kita buktikan. Nanti hasil dari tegangan atau nilai dari tegangan berdasarkan grafik ini dia tidak tentu atau berbeda-beda untuk setiap titik koordinatnya. Kita misalkan ambil titik koordinat yang pertama, jadi diketahui X1 Y1 itu sama dengan 0,009,500. Kemudian X2, Y2 itu 0,0075,500.
600 dan X3, Y3 itu sama dengan, jadi ini 0,0064 dikurangi koma sini 700. Yang ditanyakan gradiennya. Kemudian untuk gradien yang pertama kita menggunakan X1Y1 dan X2Y2. M sama dengan, rumusnya sama, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan nilainya. Y2 itu 600, yang ini, kemudian dikurangi Y1 500 per X2 nya 0,0075 dikurangi X1 nya 0,009. 600 kurangi 500 sama dengan 100 per 0,0075 dikurangi 0,009, hasilnya negatif 0,0015. Jadi 100 dibagi negatif 0,0015, hasilnya adalah negatif 66,67. Kemudian untuk M yang kedua kita menggunakan X2Y2 dan X3Y3. Sekarang kita masukkan M2 nya sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya ini Y3, ini Y2, yang ini X3, ini X2, karena kita menggunakan yang X2Y2 dan X3, Y3. Y3 kita masukkan nilainya 700 dikurangi Y2 nya 600 per X3 nya 0,0064 dikurangi X2 nya 0,0075. 700 dikurangi 600 sama dengan 100 per 0,0064 dikurangi 0,0075, hasilnya negatif 0,0011. 100 dibagi negatif 0,0011, hasilnya adalah negatif 90,90. Nah, antara M1 dengan M2 ini hasilnya berbeda. Karena apa? Karena seperti tadi bahwa gradien itu hanya dapat ditemukan pada grafik lurus, garis lurus. Sedangkan pada grafik ini dia sedikit melengkung atau bengkok. Jadi ini berarti nilai tegangan yang dihasilkan dari grafik data percobaan ini tidak dapat ditentukan secara pasti. Pertanyaan selanjutnya, tentukan nilai tegangan berdasarkan hukum Ohm. Nah, masih ingat kan? Salah satu rumus berdasarkan hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R, di mana I adalah kuat arus satuannya ampere, V adalah tegangan atau beda potensial satuannya volt, dan R adalah hambatan satuannya ohm. Nah, dari rumus ini kita bisa mencari beda potensial. Jadi, kita pindah ruas untuk mencari beda potensial. I dikali, karena ini dari ruas kanan kita pindah ke kiri, di ruas kanan ini dibagi, berarti kalau pindah di ruas kiri kita kali R sama dengan V. Ini rumus dari tegangan. Selanjutnya kita masukkan data pertama. Nah, data pertama ini diketahui bahwa arus listrik sebesar 0,009, langsung saja kita kali dengan hambatannya sebesar 500. Oke, ini V sama dengan 0,009 dikali 500, hasilnya adalah 4,5 volt. Selanjutnya data kedua
kita mencari V. Diketahui arus listriknya sebesar 0,00705 ampere dikali dengan hambatannya 600 ohm. Hasilnya 4,5 volt. Kemudian untuk data ketiga, V dapat dicari dengan I kali R. Diketahui arus listrik sebesar 0,0064 dikali dengan 700. Hasilnya adalah hasilnya sebesar 4,5 volt. Kemudian untuk data yang keempat, kita mencari V. Diketahui kuat arusnya sebesar 0,0056 dikali dengan 800. Hasilnya nanti kalau kita bulatkan 4,5 volt. Kemudian yang data kelima, kita mencari V. Diketahui arus listriknya sebesar 0,005 ampere dikali dengan hambatannya 900. Maka V sama dengan 4,5 volt. Untuk data ke-6, V sama dengan diketahui arusnya 0,0045 dikali 1000, maka hasilnya 4,5 volt. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jika kita menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, diperoleh hasil bahwa tegangan sama dengan 4,5 volt. Pertanyaan ketujuh, bandingkan nilai tegangan hasil perhitungan dari grafik berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran eksperimen. Lakukan pembahasan dan ambil kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan grafik, nilai tegangan tidak dapat ditentukan secara pasti karena gradien garis miring hanya dapat ditemukan pada garis lurus. Sedangkan pada grafik tersebut, gradien garis sedikit melengkung dan tidak lurus. Selain itu, rasio pada grafik juga tidak tetap. Sedangkan berdasarkan hukum Ohm, nilai tegangan sebesar 4,5 volt dan berdasarkan pengukuran eksperimen, tegangan juga sebesar 4,5 volt. Sehingga diketahui bahwa nilai tegangan yang dihasilkan dari perhitungan rumus hukum Ohm sama dengan nilai tegangan sebenarnya pada eksperimen, yaitu sebesar 4,5 volt. Sedangkan nilai tegangan hasil perhitungan dari grafik tidak dapat diketahui secara pasti. Jadi kesimpulannya, nilai tegangan dapat dicari dengan hasil perhitungan grafik menggunakan gradien, dengan catatan rasionya harus sama dan gradien berupa garis lurus. Selain itu, nilai tegangan juga dapat dicari menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Dan juga bisa melakukan eksperimen dengan melakukan praktikum online atau eksperimen dengan menggunakan multimeter. Analisis pertama, bagaimana hubungan antara tegangan dengan arus? Tegangan berbanding lurus dengan arus, sehingga semakin besar tegangan, maka semakin besar kuat arus, dan semakin kecil tegangan, maka semakin kecil kuat arus. Analisis yang kedua, bagaimana hubungan antara hambatan dan arus? Hambatan berbanding terbalik dengan arus,
Sehingga semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus yang mengalir. Dan semakin kecil hambatan, maka semakin besar arus yang mengalir. Selanjutnya, tuliskan secara matematis hubungan antara E kuat arus, V tegangan atau beda potensial, dan R adalah hambatan. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan, dapat dianalisis bahwa hubungan antara tegangan dan juga arus itu sebanding. Jadi kalau dituliskan secara sistematis didapatkan rumus karena I sebanding dengan V, maka dapat dituliskan I sama dengan V. Nah, tapi I ini berbanding terbalik dengan R. Jadi R kita letakkan di bawah, dikasih tanda plus seperti ini. Dari rumus ini kita dapat menurunkan untuk mencari V dan juga R, sehingga diketahui hubungan antara I, V, dan R. Ketika mencari V sama dengan I dikali R, pindah ruas jadi ke atas, tandanya kali. Nah, jadi V sama dengan I kali R. Nah, kalau mencari R sekarang, R sama dengan V, I-nya dari ruas kanan yang ada di atas, kita pindah ke ruas sebelah kiri ini. Karena dia pindah ke ruas kiri, maka tandanya menjadi per, dan dia di per. Nah, jadi hubungan antara I, V, dan R dapat dirumuskan I sama dengan V per R, V sama dengan I kali R, R sama dengan V per I. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa I berbanding lurus dengan V, tetapi I berbanding terbalik dengan R. V berbanding lurus dengan I, dan V berbanding lurus dengan R. Sekarang R berbanding lurus dengan V, dan R berbanding terbalik dengan I. Nah, hubungan antara tegangan, hambatan, dan juga kuat arus disebut sebagai hukum Ohm. Yang mana hukum Ohm ini dikemukakan oleh George Simon Ohm yang menyatakan hubungan antara hambatan, kuat arus, dan juga tegangan. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.